Hai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan membawakan suatu kesaksian kepada saudara-saudara di waktu yang sempit ini karena saat ini saya sedang kerja dan pada jam maghrib sama istirahat. Jadi saya sempatkan untuk menyampaikan video ini, kesaksian ini kepada teman-teman. Saudaraku, di tahun sekitar 2000-an saya kerja di Kerawang dan pulang pergi ke Bandung karena istri tinggal di Bandung. Dan istri kerja di Bandung juga, dan saat saya mengantarkan istri ke Bandung, dia bekerja dan saya menunggu dia, dan saya pergi ke tempat patah tulang, yang tempat dimana kalau ada orang patah tulang atau keseleo atau tergelincir, di sana ada banyak karyawan di situ untuk untuk mijitan urut sakit penyakit mereka. Dan saya juga pernah jatuh dari tangga dan bahu kiri saya juga pernah sudah sekian tahun masih sakit. Akhirnya saya minta untuk dipijit di situ juga. Akan tetapi saya baru bertanya kepada yang bertugas di situ. Dia adalah seorang yang alim, seorang yang mungkin seperti guru. Dia pakaian rapi, pakai jubah dan pakai topi putih, dan justru dia mengalihkan saya untuk beli aqua 2 botol dan memberikan kepada dia, dan dia mendoakan 2 aqua botol ini, dan dia kasih satu untuk saya dan satu untuk dia. Dan dia berpesan bahwa besok pagi subuh kamu bangun dan kamu minum aqua ini, saya juga akan bangun dan minum aqua ini. Saudaraku, saya ikutin pesan dia saja dan saya bawa aqua itu pulang, dan malamnya saya taruh malamnya sekitar jam 1 malaman saya dibangunkan oleh mimpi. Saya mendengar ada seseorang ketuk pintu rumah saya, dan akhirnya saya keluar dari kamar mau untuk membukakan pintu bagi dia, tetapi tiba-tiba dia menembus jendela. Dia, karena roh jahat itu adalah roh bukan raga, akhirnya mereka bisa menembus jendela itu masuk ke kamar saya. Ternyata mereka adalah 2 orang, pakaiannya putih, panjang, jubah putih, ya pakai topi gitu. Dan mereka meminta saya untuk mengambil aqua yang tadi, dan supaya mereka mendoakan aqua itu baru aku minum. Dan aku ambil aqua yang tadi, persis aku ingat banget seperti pas siang saya beli itu, dan saya taruh di tengah. Kita duduk mengelilingi aqua itu, terus mereka mau berdoa untuk aqua ini. Sebelum berdoa, namun aqua itu meletus seperti suatu ledakan yang keras, dan mereka berdua kena ledakan itu, dan mereka berdua gosong semua, mukanya hitam semua, sedangkan saya tidak apa-apa. Namun mereka berdua lompat, dia menembus jendela yang tadi lagi, tembus jendela itu. Karena mereka adalah roh, mereka bisa tembus jendela itu, mereka keluar dan bukan lewat pintu. Saat itu saya diingatkan oleh Allah, mungkin roh Allah mengatakan kepada saya bahwa kamu ingat sabda Allah yang tertulis dalam Injil. Dan saya pernah membaca sabda itu, dan saya tidak tahu persis di mana, tapi sepertinya di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dan ayat 8, dan semuanya yang ada di situ, ayat-ayat semua di situ menceritakan tentang gembala yang baik. Ya, Yesus Kristus adalah gembala yang baik, dan dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia adalah guru yang baik, dia akan menyerahkan nyawanya untuk murid-muridnya. Jadi Tuhan mengingatkan saya ke situ, dan Tuhan mengingatkan pula di ayat 8 bahwa siapa yang datang sebelum waktunya, dia adalah seorang pencuri. Dia yang lompat tidak masuk melalui pintu, namun dia lompat lewat tembok, lewat pagar, lewat jendela. Dia adalah seorang pencuri. Jadi saya bangun, saya ambil air itu, saya tumpahkan ke got yang kotor, saya tumpahin ke situ, saya bilang, "Ini kembali ke sama teman-teman kamu yang kotor, yang cicik, yang najis ini." Akhirnya saya tumpahkan aqua itu semua. Dan setelah itu saya merenung bahwa memang kita manusia, memang saat itu saya sebagai manusia mungkin saya lalai terhadap kekuatan Allah. Saya hanya mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin saya berdoa saja saya akan sembuh, mungkin saya berobat ke medis, mungkin saya sembuh, tapi saya datang ke situ memang saya niat untuk dipijit, tetapi ternyata saya disuruh beli aqua dan didoain oleh teman ini. Dan mungkin
maksud dia baik, tetapi karena mungkin Tuhan juga cemburu karena mungkin itu bukan berasal dari Allah, bukan di dalam nama Yesus Kristus, permintaan dan permohonan dia. Jadi segala sesuatu harus ada di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu. Karena Yesus Kristus adalah firman, adalah Allah itu sendiri yang pada sejak semula dia bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang kesekian, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan di zaman itu, firman itu berupa seorang manusia, itu dalam nama Yesus Kristus. Dia hanya tinggal di Yerusalem sama orang-orang Yahudi di situ. Dia mengajar mereka, dia berinteraksi dengan mereka, dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya di situ untuk mengakibatkan mereka bahwa dia adalah Allah. Injil Yohanes juga mengatakan, akulah dia, siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Allah, karena aku dan Allah adalah satu. Itu sudah jelas terang benderang dia menyampaikan hal-hal seperti itu kepada kita, supaya kita tahu bahwa hanya di dalam nama dia ada hidup, hanya di dalam dia ada jalan, hanya di dalam dia ada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, dan kita gak boleh menembak dua Tuhan, karena jikalau kita menembak dua Tuhan, kita akan mengindahkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Jadi kita harus percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat manusia, juru selamat dunia ini. Tidak ada yang disebut juru selamat, hanya Yesus Kristus lah yang disebut juru selamat dunia. Tidak sampai dia tadi sebagai gembala yang baik, dialah mengawali misinya dengan pengajarannya, dengan pekerjaan-pekerjaannya, sampai dia harus menderita dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk kita. Dan ketika dia bangkit dari kubur, dia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena dan kepada kedua muridnya yang berjalan ke Emmaus, dan akhirnya kedua muridnya itu kembali lagi ke teman-temannya yang tinggal di Yerusalem, bahwa mereka telah menjumpai Yesus Kristus. Dan di situ tiba-tiba Yesus Kristus masuk ke dalam rumah itu tanpa lewat pintu, tetapi tiba-tiba dia sudah ada di situ karena dia juga sudah menjadi roh. Tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi waktu dan tempat tidak menjadi penghalang bagi dia. Saudara-saudariku, oleh karena itu kita kalau menyembah Allah adalah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudariku, sudah berulang kali di kesaksian-kesaksian sebelumnya bahwa waktu yang di Batam saya pernah berdoa untuk sakit penyakit saya, dan hampir saya berjumpa dengan Allah, dan saat itu ada harum wangian di sekitar saya, hampir saya ketemu dengan Allah. Tapi karena mungkin raga tidak bisa ketemu langsung dengan berhadapan langsung sama Tuhan, akhirnya malamnya saya tidur, baru saya mimpi bahwa saya berjumpa dengan Yesus Kristus dan dia menemukan saya. Saudaraku, sudah tercatat telah sesuai dengan kitab suci bahwa Allah itu roh. Oleh karena itu kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan dia roh, jadi dia boleh hadir lewat bentuk apapun, dia hadir dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Kepada berapa orang pun dia mampu menyatakan diri dia, karena dia maha hadir. Dia adalah Allah maha kuasa, dia bisa hadir sekaligus di beberapa tempat. Oleh karena itu kita yang mengalami hal-hal seperti itu wajib kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kebersamaan dia dengan kita. Dan hanya lewat dialah kita akan kembali ke tempat yang maha kudus, kerajaan yang maha kudus. Di sana tidak ada satu orang pun, tidak ada dosa sedikit pun ada di sana. Oleh karena itu dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Itu dosa yang diawali oleh Adam yang jatuh ke dalam satu pelanggaran. Namun sekarang kita banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, lebih dari Adam lakukan. Dengan demikian tidak ada seorang pun dengan kekuatannya sendiri untuk memasuki kerajaan Allah nanti. Jadi firman itu harus menjadi manusia untuk menebus kita, untuk mengajari kita dengan bahasa manusia, untuk meyakinkan kita dengan bahasa manusia supaya kita mengenal Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang belum mengenal Yesus Kristus,
saya mohon coba carilah dia, dan jikalau kalian segan atau kalian benci, cobalah beli atau pinjam Alkitab dan baca diam-diam di dalam kamar, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di sana Allah hadir, di sana Allah akan berbicara kepada kita di dalam Injil di sana, dan kita akan mengenal Dia secara pribadi. Ya, sebagaimana dulu Rasul Paulus ingin membinasakan semua orang yang memanggil nama Yesus, tetapi ternyata Rasul diubah menjadi murid Yesus Kristus untuk mewartakan kebenaran firman-Nya kepada dunia. Demikian pun para saksi-saksi ya di YouTube yang sekarang ini banyak sekali itu mereka bersaksi tadinya mereka benci yang namanya Yesus Kristus, mereka benci yang namanya firman yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus sendiri yang datang menjumpai mereka satu persatu, mengubah haluan mereka, pandangan mereka, dan akhirnya mereka mengerti kitab suci dan mereka mengerti Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Itu terjadi bukan di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia. Saat ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mereka dengan berani menyampaikan kesaksian itu. Jiwa raga mereka boleh binasa tetapi jiwa mereka tetap hidup di dalam nama Yesus Kristus. Dosa adalah maut. Jadi jikalau kita tidak percaya kepada anak Allah yang benar itu, dosa kita tidak akan dihapus sedikit pun, dan kita akan binasa oleh dosa-dosa kita. Tetapi jikalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Walaupun kita sudah mati, kita akan hidup kembali, karena ya sebagaimana Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan dia hidup, dia memakai tubuh kemuliaan dan dia jaya sampai saat ini. Saat ini dia juga ada di surga dan dia masih interaksi dengan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Ini sebagai suatu renungan saja buat kita semua yang mendengarkan. Semoga mengingatkan kita kembali supaya kita tidak mengandalkan kekuatan yang lain, tetapi hanya mengandalkan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus, dan tidak menembah Allah lain atau menembah dua Tuhan, tetapi hanya menembah satu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Karena dia hanya satu-satunya dialah jalan yang lurus, satu-satunya dialah jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kehadirat-Nya yang Maha Kudus. Sampai di sini dulu saudara-saudaraku, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Marilah kita tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada hamba-Mu sore ini, untuk memanfaatkan waktu istirahat ini untuk menyampaikan kebaikan-Mu, membagi kebaikan-Mu ke seluruh dunia. Mereka yang sedang mendengarkan biarlah menjadi ingatan bagi mereka, supaya mereka tahu benar-benar bahwa hanya Engkaulah penolong, hanya Engkaulah kekuatan, hanya Engkaulah keselamatan, hanya Engkaulah kasih, hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Bapa, sore ini juga hamba-Mu akan membawakan doa untuk tempat kerja hamba-Mu sendiri, dan untuk semua saudara-saudariku yang sedang kena penyakit pandemi COVID, baik mereka yang isolasi mandiri di rumah, mereka yang di instansi-instansi pemerintahan, yang di rumah sakit, maupun mereka yang di ICU yang sudah berkarat. Saya mohon dengan sangat bahwa Engkau yang kasih-Mu yang tak terbatas itu, Engkau yang mengasihi mereka, Engkau akan memberi kekuatan kepada mereka, Engkau mengubah cara pikir mereka yang mereka sudah putus harapan. Berilah harapan yang baru di dalam nama-Mu untuk mereka. Curahkan kasih-Mu atas mereka, jamah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, pulihkan mereka, halau setiap virus-virus pandemi COVID-19 maupun virus-virus yang lain. Bebaskan mereka menjadi anak-anak yang merdeka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, bye.